Dulu Ustaz ya. Baru 3 orang nih yang masuk Ustaz. Atau gimana? Kita tunggu sebentar lah. Oh, tayyib, tayyib, tayyib. Nah, Ustaz. Tafadhol Ustaz, dimulai aja sambil nunggu. Tayyib Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. ahlan wa sahlan bihudurikum, kepada para peserta Simla, dan juga kepada Al-Ustaz Ahmad Rabbani LC Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah kita akan memulai kembali pembelajaran Simla pekan ke-14 eh, malam ini. Dan insyaallah Ta'ala guru kita sudah hadir di ruang Zoom. Dan insyaallah Ta'ala juga kita akan segera memulai pembelajaran malam ini. Pada Al-Ustaz Ahmad Rabbani LC Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Barakallahu fikum ikhwani al-muslimin yang terus bersemangat menambah ilmu, mencari ilmu, tidak merasa puas dengan ilmu atau selalu ingin menambah dan ingin menyempurnakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah yang memberikan apa yang kita mau, oleh Allah diberikan dukungannya ya, berupa kesehatan, kewarasan, dan rizki yang lancar insya Allah. Kemudian rasa aman, longgar dan lain-lain. Ini maka kita Apa nih ya? Oh, mensyukurinya, Musalah wajib bersyukur kepada Allah dengan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Termasuk semangat atau selalu semangat mencari ilmu ya. Barakallahu fikum. Dan kita mulai di sini sudah lebih 7 menit atau 8 menit ini. Ya. Tafadhol yang ingin bersama saya. Alhamdulillah. Ustadz Roni Saputra akhirnya muncul juga ya. Nah, Ustaz. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Ustaz Didukung. Nah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Beberapa hari ini Anda persiapan untuk
لأتزوج إن شاء الله Ustaz. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, Amin, eh, amin. Masya Allah. Ternyata masih bujang nih Ustadz ya. Ustaz, masih bujang Ustaz. Nah, semoga dibarokai. Barakallahu lakuma ya. Dan Ustaz, amin. ya, dimudahkan, dilancarkan eh, segala sesuatunya ya. Ustaz, amin. Tafadhol Iya. Ustaz. Nah, kita sudah lewat 8 menit ya. Tafadhol langsung dibaca sambil menunggu yang lain. Nah, Tafadhol Ustaz. Ustaz. 10. Wawu ma'iyah. Contoh, la ta'kulus samaka wa tashrabal labana. 10 penjelasan huruf yang menasubkan fi'il mudhari ini diambil dari Tashilatun Nahwiyatu Syarhu Matnil Jurumiyah. Matnil Al-Jurumiyah. Tafadhol, lanjut. Lanjut dulu. Fa sababiyah dan waw ma'iyah menasabkan fi'il mudhari ketika menjadi jawaban 9 perintah atau 9. wadab. Nah, Afan 9 pencarian Ustaz. Tolak Oh, perintah diganti pencarian. 9 pencarian, nah, Ustaz, atau talab, yaitu Nah, nah, satu fi'il amr. Contoh, aqbil fahsuna wa ahsuna ilaika ay fa'an wa an ahsuna ilaika. baik. Jadi ke-10 ini adalah waw ma'iyah sama dengan yang ke-9 kemarin ya, fa sababiyah, dan ke-10 ini waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Waw bermakna bersama atau beserta ya. Nah, 9 dan 10 ini itu ke-9 fa sababiyah dan ke-10 kemarin ya, halaman 41 nomor 9 fa sababiyah. Ya. Kemudian contohnya zakir fatan jaha ya. Dan nomor 10 wa umayyah ini keduanya ini fa sababiyah dan wa umayyah dia atau keduanya menasabkan fi'il mudhari kalau menjadi jawab tolab yang 9 ya. Jadi ada istilah tolab ya, pencarian atau harapan, ada 9 tolab. Nah, kalau fa sababiyah dan waw ma'iyah ini menjadi jawabannya, maka keduanya bisa menasabkan fi'il mudhari ya. Jadi kita masih membahas i'rab nasab yang ketiga dari fi'il ya, dari fi'il, yaitu fi'il mudhari ya. Kalau fi'il madhi sudah ma'ruf bahwa fi'il madhi itu i'rabnya nasab ya. Yang sekarang kita bahas amil-amil nasab ini atau an-nawasib itu hanya untuk fi'il mudhari ya. Hanya untuk fi'il mudhari atau khusus fi'il mudhari. Artinya amil-amil ini tidak masuk pada fi'il madhi. Karena fi'il madhi nggak perlu nasabnya itu dimasuki amil, nggak perlu. Ya. Ya, yang amil-amil ini adalah masuk kepada fi'il mudhari, amil nasab ini, karena memang fi'il mudhari aslinya itu i'rabnya rafa. Itu harus kita sudah mulai kita ingat ya, hafal bahkan. Taib. Yang waw ma'iyah contohnya la ta'kul as-samaka wa tashroba al-labana. Jadi lafad wa tashroba. Wa tashroba wawnya itu namanya waw ma'iyah ya. Kemudian yang contoh yang tadi fa sababiyah yang nomor 9 itu zakir ya. Zakir fatan jaha. Ya, zakir ini adalah tolab, di sini fi'il amr ya. Zakir mengingat-ingatlah kamu. Fatan jaha maka akan sukses kamu. Akan sukses kamu. Hafalkan, ingat-ingat. Kemudian kalau dari sisi belajar ya, belajar ilmu, hafalkan, ingat, catat, ya, mahirkan, praktekkan sehingga jadi mahir begitu kan. Fatan jaha maka akan sukses kamu, akan bisa, akan menguasai ilmu tersebut gitu ya. Nah, jadi fatan jaha, fa-nya ini fa fa sababiyah yang menjadi jawab tolab dari zakir.
Jadi salah satu tolab itu adalah fi'il amr ya. Fi'il yang apa namanya? Yang isinya itu tolab. Fi'il perintah yang di situ ada tolab pencarian ya. Mengingat-ingatlah kamu yang tadinya tidak ingat diperintahkan untuk mengingat. Ini namanya tolab pencarian. Kemudian fa sababiyah menjadi jawab di sini fatanjaha. Ya, fatanjaha. Nah, kemudian yang waw ma'iyah la ta'kul as-samad. Nah, di sini tolabnya berupa fi'il nahi ya. Fi'il nahi. Fi'il untuk melarang. La ta'kul jangan makan kamu. Di sini tolab. Di sini pencarian. Ya, di sini pencarian yaitu jangan makan asamaka pada ikan watashroba beserta minum kamu al-labana pada susu. Al-labana pada susu. Jadi yang dibahas di sini watashroba. Aslinya tashrobu. Fil mudhari' di sini tashrobu. Karena sekarang tashrobu ini menjadi jawabnya tolab dan di situ ada waw ma'iyah, waw bersama atau beserta, maka fil mudhari' jadi nasab. Jadi waw ma'iyah bisa menasabkan fil mudhari' kalau jadi jawabnya tolab. Mana tolabnya di sini? La ta'kul. Di sini pencarian jangan makan. Di sini ada tolab ya. Jadi fil nahi itu juga salah satu dari tolab yang 9 ya. Sama seperti fi'il amr tadi, itu juga sama ya, salah satu dari tolab yang 9. Taib. Jadi lafadz fatan jaha itu adalah fa sababiyah yang menjadi jawab tolab dzakir fi'il amr. Kemudian watashroba ini juga jawabnya tolab berupa waw ma'iyah dari tolab la ta'kul fil nahiyah. Taib. Insyaallah wadih. Kemudian tadi pembahasan 9 tolab ini pertama adalah fi'il amr. Seperti tadi ya, seperti dzakir itu fi'il amr. Fatan jaha. Di sini contoh lain, aqbil menghadaplah kamu atau datanglah kamu, ini fi'il amr. Ini pencarian. Yang tadinya belum datang, disuruh datang ya. Aqbil, menghadaplah, hadirlah, datanglah kamu. Fa'ahsuna maka akan berbuat baik aku ya ahsuna aslinya ahsunu aslinya ahsunu ya fil mudhari di sini aslinya ahsunu karena masuk fa sababiyah yang menjadi jawab tolak aqbil fil amr maka dia jadi fathah fa ahsuna ya atau wa ahsuna ini wa ma'iyah ya aqbil wa ahsuna ilaika wasuna beserta atau bersama berbuat baik aku ilaika padamu ya jadi ini wa asuna wa umaya menjadi jawabnya tolab ya ai fa'an wa an ahsuna ilaika jadi sama seperti penjelasan kemarin bahwa apa namanya ini amil-amil ini termasuk amil yang ke-10 ini tidak bisa menasabkan fil mudhari' secara langsung ya. Tapi di situ ada muqaddar, ada kira-kira an di situ. Jadi yang menasabkan itu an, aslinya begitu. Secara kaidah tata bahasa Arab. Ada an. Ya gitu ya. Baik. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, Fi'lun nahi melarang dari atas ke bawah. Contoh, la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum. Ghadabi ay ay fa in aw wa an fa anna aw wa anna yahillu 'alaikum ghadabi. nah fa'an wa an yahillu alaikum ghadabi. An. Ustaz ya. Fa'an ya, fa'an wa an. Ini kira-kiranya ya, muqaddarnya ada an di situ. An huruf masdariyah yang kemarin kita bahas pertama yang menasabkan fil mudhari' ya. Itu kira-kiranya secara tata bahasa dalam ayat ini itu ada an yang menasabkan ya. Jadi tidak langsung fa sababiyah atau wa umayyah. Tapi di situ ada kira-kira an.
Taib. Insya Allah sahal insya Allah. Jadi fi'il nahi ini, fi'il nahi itu namanya kalau dari atas ke bawah itu namanya fi'il nahi ya. Kalau dari bawah ke atas walaupun dia melarang itu doa ya. Doa atau harapan gitu ya. Begitu. Ini istilah saja, istilah ya. La tatogau, jangan melanggar kamu ya. Jangan lacut kalian ya. Wala tatogau. Ini fil nahi. Fihi di dalam rizki. Nah, di sini ya, rizki berupa manda wasalwa. Madu dan burung gitu ya. Yang oleh Allah diberikan kepada Bani Israel. Fayahilla. Kalimat fayahilla, fa-nya itu namanya fa sababiyah. Fa sababiyah. Yang menjadi jawabnya tolak, la tatugau. Ini ayat ya. Contoh dalam ayat. La tatugau ini fil nahi. Kemudian fayahilla, jawabannya itu yahilla itu fil mudhari'. Aslinya yahillu. Yahillu. Ya, di situ ada fa sababiyah menjadi jawabnya tolak, maka dia bisa menasabkan fil mudhari'. Yang secara kaidah itu menyimpan an di situ ya. Menyimpan an. Fayahilla, maka halal alaikum atas kalian opo godobi murkaku Allah. Ai maksudnya al-ghadabu alaikum. Saya akan murka dengan kalian ya. Jadi yang dibahas fayahilla. Kenapa fil mudhari' di sini jadi nasab gitu kan? Fayahilla lamnya fathah karena dia jadi menjadi jawabnya tolak yaitu fi'il nahi di sini dan di situ ada fa sababiyah. Ada fa sababiyah. Maka yahilla tanda nasabnya dengan fathah karena fi'il mudhari' yang saya akhir ya, yahilla. Huruf terakhirnya huruf lam. Baik, insyaallah wadih. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Fi'lud du'a, menyuruh dari bawah ke atas. Contoh, Rabbi waffiqni fa'amala salihan, ay fa'an wa'an a'mala salihan. Ini disebut istilah saja ya. Ini sebetulnya fil amr. Fil amr tapi dari bawah ke atas. Menyuruh dari atau perintah dari bawah ke atas. Itu dengan doa ya. Contohnya ini dari seorang hamba kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu dikatakan doa ya. Perintah kita dalam contoh dalam doa ini itu disebut fi'il doa. Ya, fi'il doa. Rabbi, wahai Tuhanku, Jalla Jalalu, waffiqni, memberilah taufik atau mencocokkanlah engkau Allah. Ini perintah. Nah, tapi dari bawah ke atas. Ini padaku fa'amala. Nah, di sini fa sababiyah ya, ada a'mala. Ini aslinya a'malu. Ya, fil mudhari' ya. Dia jadi nasab. Harkat lamnya itu fathah karena fil mudhari' yang saya akhir ya. Tanda nasabnya dengan fathah. Itu disebabkan fa sababiyah yang menjadi jawab tolak dari Robbi. Robbi ini fil amr, dikatakan fil doa. Kok Robbi ya, afwan. Waffiqa ni. Waffiqa ini fil amr, perintah dari bawah ke atas. Di bawah ke atas maka dikatakan fil doa. Bukan macam fi'il lagi nih ya. Ustaz ya dan semuanya. Ini aslinya fil amr ya. Fil amr cuma dalam istilah itu fi'il doa. Karena dari hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Taib sama kaidahnya sama menyimpan an ya. Fa'an wa an a'mala salihan. Tafadhal Ustaz. Ada insyaallah. Istifhamun atau pertanyaan. Contoh, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana ay fa'an wa an yashfa'u lana. Nah, jadi di sini ada istifham yaitu hal, fahal. Nah, ini istifham. Fahal maka adakah lana bagi kami kafir ya. Min syufa'a dari orang-orang yang mensyafaati, orang yang menolong, fayashfa'u lana, maka menolong mereka lana pada kami. Yang dibahas adalah fayashfa'u lana. Ya, fayashfa'u. Di sini aslinya ada nun di sini ya. Fayashfa'una aslinya.
Yashfa'una aslinya ya. Karena di sini masuk fa sababiyah dan menjadi jawab tolab yaitu istibham. Jadi tolab yang keberapa ini ya? Yang keempat. Ya, yang pertama fil amr, yang kedua fil nahi, yang ketiga fil doa, yang keempat istibham. Ya, jawab tolab yang keempat yaitu istibham. Fahal maka adakah lana bagi kami. Nah, ini hal di sini istibham, pertanyaan gitu ya. Kemudian jawabannya fayashfa'una. Aslinya yashfa'una aslinya ya. Kemudian karena masuk fa sabaya fayashfa'un. Menghilangkan nun karena apa Ustaz? Kenapa nun Menggunakan nun karena nasab, Ustaz. Karena nasab, Ustaz. Ya, karena nasab. Nah, nasabnya karena apa? Nasab dengan sababiyah, Ustaz. Afan, maksud ana kenapa nunnya ini dia irobnya nasab sekarang ya. Irobnya Nah, nasab karena maksudnya fa sababiyah. Kenapa nasabnya dengan membuang nun? Aslinya nah, yasfa'una. Ustaz. Karena termasuk af'alul khamsah, Ustaz. Af'alul khamsah. Ahsan. Masyaallah. Ya, hadfun nun ya. Nah, Ustaz. Menghapus nun atau membuang nun ya. Bahasa kita membuang nun. Bahasa Arabnya hadfun nun ya. Ahsan. Betul, tadi ada yang usul juga ya. Ya, baik. Insya Allah, sahul insya Allah. Betul, Ustaz. Lanjut, Nah, Ustaz. yang kelima ya. Yang kelima. Apa tolong bergeser, Ustaz. Nah, Ustaz. Nah. Penawaran ajakan lemah, lembut, dan pelan-pelan. At-ta'rid. Contoh, ala tanzilu indana fatusiba khairan. Ay fa'an wa an tasiba khairan. Nah, Hasan. Di sini ala tanzilu. Nah, di sini ta'rid ya. Namanya ta'rid dalam bahasanya ya, dalam istilahnya ta'rid. Ta'rid itu penawaran secara lemah lembut, secara hormat gitu ya. Ala tanzilu, apakah tidak bertempat atau menginap kamu indana di sisi kami, di sisiku, fatusiba, maka akan mendapat kamu khairan pada kebaikan gitu ya. Mbok yao kalau bahasa Jawa gitu. Mbok yao nginep teng meriki ya gitu ya. Alangkah baiknya nginep di sini. Mbok yao nginep di sini. Nanti kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ya. Ya kalau seorang ustadz ya mungkin dapat ilmu, dapat apapun itu ya. Dapat tulisan satu sibah, sebentar. Afan. Satu sibah di sini ya, aslinya tusibu. Nah, tusibu. Itu sibah ya. Salam. Dapat tak? Nah, Ustaz. Berharap sesuatu yang tidak mungkin atau tamanni. Anjuran Contoh, Ustaz. Anjuran. nah, Ustaz, Lihat. apa Ustaz? Nah, Ustaz. Uh, apa Ustaz sebelumnya yang ini ada pertanyaan sedikit boleh Ustaz? Dapat tak? Nah, Ustaz. Untuk yang ajakan yang halus ini apakah untuk berlaku hanya untuk domir mukhatab atau domir mutakallim atau berlaku untuk yang domir ghaib juga Ustaz? Misalkan domir yang pertama Ustaz, misalkan apa Ustaz? Ala nunazzilu misalkan apakah kita bisa gitu Ustaz? Untuk kita atau ana Ustaz? Nah, tidak ada semuanya boleh ya. Boleh Ustaz, nah, Ustaz. Boleh. Jadi apa namanya kaidah ini tidak dibatasi dengan domir yang gaib atau mukhatab. Nah, Nah, tapi Ustaz. biasanya itu untuk kita orang kedua ya. Biasanya untuk ngajak itu kan orang kedua. Jadi biasanya mukhatab atau ana atau nahnu gitu ya. Ana Nah, atau Ustaz. nahnu. Yang dipakai. Bisa Nah, terjadi Ustaz. juga yang gaib dalam bahasa mungkin penawaran secara tidak langsung begitu bisa jadi. Jadi tidak ada batasan domir, semuanya bisa. Nah, ada. Fadil. Anjuran atau ajakan dengan keras atau jengkel. At-tahdhid. Contoh,
halla addabta waladaka fayastaqima ay fa'an wa an yastaqima. Nah, lafat yastakima, fayastakima aslinya yastakimu ya. Ini sama fi'il mudhari' saya akhir itu diakhiri mim ya. Aslinya yastakimu menjadi yastakima. Nah, karena maksudnya fa dengan anjuran yang di sini namanya tahdid ya, istilahnya tahdid. Kalau tadi ta'rid ajakan yang halus, ya, kalau sekarang ini anjuran atau ajakan yang keras atau jengkel ya, tahdid namanya. Halla adzabata, halla. Ini ajakan ini. Ayo atau alangkah baiknya atau bisa bahasa kita seperti apa gitu ya. Tapi dengan nada yang jengkel. Adzabata memberikan adab kamu, mengajari adab kamu. Waladaka pada anak-anakmu. Fayastakima maka lurus dia. Dia anak gitu ya. Fayastakima maka lurus dia anak. Jadi yastakima aslinya yastakimu. Ya. Nah, nasabnya itu karena jadi apa namanya waw maya fa ya fa sababiyah fa yastakima fa sababiyah menjadi jawabnya tahdid. Jawabnya tahdid. Salim salam. Tafadhal Ustaz. Nah, Ustaz. Berharap sesuatu yang tidak mungkin atau tamanni. Contoh, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan au fawzan aziman ay fa'an wa an afuza. Fa'afuza ya lafat fa'afuza aslinya afuzu. Ini ucapannya orang munafik ya. Wa billah. Orang munafik itu mencari yang enak ya. Ketika diperkirakan ini cerita perang ya. Ketika perang ini kemungkinan tidak menang, dia nggak ikut. Gitu kan. Sehingga dia mendapatkan kabar ternyata menang gitu ya. Kemudian dia menyesal. Tamani di sini ya. Ya laitani. Jadi lafat laita ya, ini yang dimaksud lafat tamani. Dia berangan-angan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, awalnya dia memperkirakan orang munafik ini memperkirakan kaum muslimin kalah, hanya dia nggak ikut. Ternyata menang, dapat jarahan, gitu ya. Kemudian dia angen-angen, ya laitani kuntu ma'ahum. Harapanku saya bersama mereka. Orang Jawa bilang jadu, oh aku melok, gitu ya. Andaikan saya ikut, gitu. Tapi ini sudah angen-angen, sudah pulang, pulang sudah menang, dapat jarahan, dia baru menyesal dia. Ya nggak mungkin lah dapat, dia nggak ikut itu ya. Fa'fuza fauzan abima, maka saya akan mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Dalam munafik ya. Iyadzubillah. Taib. Jadi fa'fuza aslinya afuzu. Ya, menjadi afuza karena ada fa sababiyah yang menjadi jawabnya tolab yaitu tamanni ya. Lafadznya laita. Jadi dalam Al-Quran maupun Sunnah, pun hadis atau dalam bahasa Arab secara umum, kalau ada lafadz laita itu tamanni itu. Lafadz tamanni ya. Tafadhal. Nah, Ustaz. Dengan ya wailata sama Ustaz ya. Gimana? Uh, Lah, enggak lafadznya hanya satu. Laita. nah, Ustaz. Jadi kalau harapan yang tidak mungkin, tamanni ini nggak mungkin dia. Sama dalam Al-Quran itu, ya laitani kuntu, gimana? Kuntu Fayaqulu turaban. ya laitani kuntu turoba. Misalkan ya, surat dalam surat apa itu? Surat An-Naba Ustaz. An-Naba, An-Naba ya, di akhir ya. Itu laita itu harapan ya, harapan yang tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Tafadhol, tamanni namanya. Nah, Ustaz. Berharap sesuatu yang mungkin atau taroji. Contoh, au yudzakkira fatanfa'ahu dzikra. Ay fa'in wa an tanfa'ahu. Ya. Jadi fatamfa'a, jadi tanfa'a aslinya tanfa'u. Ya. Aslinya tanfa'u, ainnya aslinya doma. Menjadi tanfa'a karena ada fa sababiyah menjadi apa namanya? Menjadi jawab talab au yadzakkara. Ya. Au yadzakkara fatamfa'ahu dzikra. Nah, ini taroji namanya ya.
Ya, ini harapan yang pantas ya. Pantas diharap. Ini cerita sahabat Ibnu Ummi Maktum kan begitu. Nah, itu ya. Aw yadzakara fatanfa'ahu dzikra. Baik, lanjut Ustaz. Istamir. Nah, Ustaz. Nafi, nafi sebagai nafi atau nafyun. Contoh, la yuqda alaihim fayamutu. Ay fa'an wa an yamutu. Nah, jadi nafyun di sini huruf nafi yang dimaksud ya. La yuqada, lanya itu la yuqada alaihim, la yuqada tidak dihukumi alaihim atas mereka kafir, fayamutu maka mati mereka, mereka kafir. Itu ya, aslinya yamutuna, yamutuna. Ada nun di situ ya. Kemudian ada fa sababiyah yang menjadi jawabnya tolak, sehingga nunnya apa itu hilang karena nasab ya. Fayamutuna ya, karena nasab. Jadi fayamutu tanda nasabnya itu dengan membuang nun ya, hadfun nun seperti tadi. Karena apa Ustaz? Yamutu kenapa kok membuang nun? Tanda nasabnya kenapa dengan membuang nun? Ustaz? Nah, Ustaz. Ya. Jadi fayamutuna kenapa di sini kan nasab, kenapa tanda nasabnya dengan membuang nun? Karena ini Ustaz, karena ada fa sababiyah sebagai jawaban nafi Ustaz. Itu yang menyebabkan nasabnya ya. Sekarang tanda nasabnya membuang nun. Kenapa membuang nun? Karena dia fa'lul hamzah Ustaz. Fi'il yang Falul lima Ustaz. ya, asan seperti tadi ya. Baik. Betul? Nah, Ustaz. Fi'il mudhari' di i'rab nasab apabila bertemu dengan nun taukid tsaqilah. Nun taukid tsaqilah. Ay hiya an-nunu tahluqu tahliqu Talhaku. talhaqu talhaqu akhir al-mudhari'u ليؤكد المعنى وتكون مبنية على الفتح نحو والله لأجتهدن. Nah, tahan dulu Ustaz. Tadi balik ke tadi ya. Fayamutu la yuqada alaihim fayamutu. Ini ayat ini bisa kita ambil hikmah bahwa orang kafir pun ya salah satu ya dari ayat ini kita bisa ambil hikmah bahwa mereka dibalas oleh Allah. La yuqada alaihim fayamutu. Jadi mereka dibalas di neraka karena kekafirannya. Maka kita nggak perlu khawatir dengan mereka ya, akan dibalas oleh Allah. Jadi jangan, orang Jawa bilang jangan meri, oh enak ya gitu ya. Kalau mereka nggak dibalas, ya mungkin kita meri, kita iri, tapi mereka dibalas oleh Allah. Ya, maka kesungguhan kita termasuk di akhir zaman ini yang kita jadikan pedoman ya tetap ya, perintah Allah Rasul ya. Bukan mereka yang saat ini santai-santai gitu ya, akhirnya terpengaruh. Maksud Anda ke sana maksudnya ya. Kita ambil hikmah, kita tetap semangat dalam berdakwah dan lain-lain ya, khususnya para ustadz-ustadzah. Jangan apa namanya mengambil dari sisi bebasnya mereka di dunia, tapi di akhirat ya seperti ayat ini mereka dibalas. Jadi kita nggak perlu meri, nggak perlu khawatir, mereka akan dibalas ya oleh Allah. Oh ya, pembahasannya di non taukid ya. Nah, Di Ustaz. non taukid. Jadi non taukid ini juga bisa menasabkan fi'il mudhari ya. Itu non taukid ini nun yang hiya an nunu, nun taukid itu adalah nun talhaku akhiran mudhari yang berada muncul maksudnya berada di akhir fi'il mudhari liu'akkida al makna wa takunu mabniyatan alal fathi ya.
Jadi fungsinya untuk menguatkan ya, mentaukidkan, menguatkan makna. Sungguh, kata bahasa kita sungguh gitu ya. Wa takunu mabniyatan alal fathi. Dan nun taukid itu harus atau mabni ya, mabni atas fathah. Ya, harus fathah. Contohnya wallahi. Nah, ini sumpah ya. Wallahi itu harkanya apa, Ustaz? Nggak ada ya. Jadi wallahi. Jadi ini sumpah la ajatahidanna. Niscaya akan bersungguh-sungguh. Sungguh aku. Nah, ini bersungguh-sungguh sungguh aku. Ya, nun taukidnya itu maknanya sungguh ya. Mana menguatkan. Yuakid. Nah, ya aslinya fi'il mudhari itu harus rafa ya. Ajatahidu aslinya ya. La ajatahidu. Nah, karena ketemu di sini nun taukid ya. Nun taukid maka di sini fi'il mudhari'nya menjadi fathah ya, menjadi nasab. La jatahida. Nah, karena bertemu dengan nun taukid. La jatahidanna. Nah, tandanya di syaddah. Ada syaddah di situ. La jatahidanna. Itu adalah nun taukid. Kemudian nun Ya Ustaz. taukid khafifah ya. Nun taukid khafifah. التوكيد خفيفة. نون توكيد خفيفة أي هي نون التوكيد الساكنة التي تحلق تحلق Talhaku. تلحق آخر الفعل المضارع فتأكد معناه. Contoh, لا يذهبن كل كل إلى مدرسته. Nah, ya tadi sohe ya antum kullun ya. Kullun di tanwin ya. Terus ta'akkada ya ta'akkidu. Fata'ak fata'akkidu ya. Di situ ada ini yang di atasnya Ustaz. Iya nunut taukid as-sakinatu as-sakinatu allati talhaqu akhiral fi'lil mudhari. Fata'akkidu. Fata'akkidu maknahu. Ya, itu Ustaz. Baik. Ya Ustaz. Jadi nun taukid khafifah itu adalah nun taukid yang sukun, berharkat sukun yang berada di akhir fi'il mudhari ya. Allati talhaqu akhiral fi'il mudhari. Fata'akkidu maknahu. Kemudian dia berfungsi menguatkan makna dari fi'il mudhari ya, maknahu, makna fi'il mudhari. Jadi bedanya dengan non taukid sakilah tadi, kalau non taukid sakilah itu di syaddah, kalau khafifah itu ringan ya, kalau sakilah berat. Nah, maknanya itu sakilah, non taukid sakilah itu di syaddah, kalau non taukid khafifah di sukun ya. Contohnya layat haban, niscaya berangkat sungguh, sama juga ya dalam bahasa kita itu pakai sungguh ya supaya menguatkan di situ. Layat haban, niscaya berangkat sungguh siapa kullun ya, semuanya ila madrasatihi ke sekolahnya kulun ya, ke sekolahnya kulun. Jadi di sini ada nun layat haban, aslinya yadhabu, layat habu aslinya baknya domah ya, karena bertemu dengan nun taukid khafifah yaitu dengan nun yang sukun itu, maka baknya jadi fathah, layat haba, layat haban, nah, gitu ya, aslinya layat habu. Nah, baik, sal insyaallah. Tafadhol Nah, Ustaz. Ustaz. Afwan Ustaz, dari segi makna apakah sama saja Ustaz ketika misalkan pada lapas itu menggunakan nun taukid thaqila atau dengan nun taukid khafifah, dari segi makna yang tersirat apakah sama Ustaz? Apakah hanya kiasan saja Ustaz? Sahih, sama, sama, sama. Hanya Ya. perbedaan di
di apa namanya di syaddah dan sukun gitu Ustaz. Fungsinya sama untuk menguatkan lafat itu gitu ya. Nah, Makna Ustaz. lafat itu. Bukan berarti ketika dia sakilah semakin menekan semakin kuat gitu Ustaz. Enggak, Ustaz. Lah, lah. Itu dalam Ah, dalam suara saja ya. Karena syaddah ya. Lah, lebih enak begitu kan? La ajtahidan gitu kan. Seperti kalau dalam bahasa kita tekanannya itu lebih kuat itu. Enggak. Dalam bahasa Arab sama saja. Nah, Ustaz. Ustaz. Nah, Mafhum, Ustaz. Nah, Ustaz. Al-hafdu khafdu. lughatan al-khabdu lughatan ay lughatan tiddur raf'i istilahan taghyirun makhsusun alamatuhu alamatuhu kasri kasrati alamatuhu kasratu wa ma naba anha i'rab khafad yaitu perubahan akhir lafaz dengan tanda kasroh dan gantinya kasroh. Nah, tahan dulu Ustaz. Kita kembali ke taroji tadi. Ini ada ya taroji ya. Halaman 45 yang apa itu? Lafat taroji ketika jawabannya itu bersama waw ma'iyah tadi atau fa sababiyah, maka dia menasabkan fi'il mudhari. Au yadzakara fatanfa'ahu dzikra. Kembali ke taraji ini yang atas. Ya, ini ayat sebelumnya karena lafaz tarajinya ini nggak kelihatan di sini. Itu ada pada ayat 3 ya. Au yadzakara au yadzakara fatanfa'ahu dzikra itu ayat 4. Ayat 4 ya. Di ayat 3 itu ada bunyi ayatnya wama yudrika la'allahu yazakka. Wama yudrika la'allahu yazakka. Lafaz la'alla itu lafaz tarjinya ya. Jadi ada pada ayat 3. Nah, ini enggak tertulis ayat 3-nya. Nah, ini maka ini ada tambahan ya. Di untuk lafaz tarjinya itu lafaz la'alla. Jadi semua la'alla dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis pun secara umum kalau lafaz la'alla itu taraji namanya. Uh, apa itu kebalikan dari tamanni ya. Kalau tamanni itu akan harapan yang tidak mungkin. Kalau taroji itu harapan yang mungkin. Wama yudrika, wama dan apakah yudrika yang menaukan apa ma kepada engkau Nabi Muhammad SAW la'allahu barangkali dia sahabat ibnu Umi Maktum radhiyallahu anhu yazakka bersesuci dia gitu kan. Jadi la'allah ini di sini lafaz tarajinya. Nah, barangkali dia datang kepada jenengan Nabi itu untuk bersuci, belajar agama dan lain-lain begitu ya. Kan ceritanya Rasulullah abasa wa tawalla gitu. Abasa cemburut dan berpaling gitu ya. Nah, karena memang sahabat ini salah satu sahabat yang ya memang dia buta terus masuk juga duafa gitu ya. Au yadzakara fatanfa'u dzikra gitu ya. Au yadzakara atau dia datang menjumpai jenengan itu untuk mengambil peringatan ya, belajar ilmu dan lain-lain ya. Fatanfa'u dzikra maka bermanfaat bagi dia kepada dia apa dzikra peringatan. Apa dzikra peringatan. Jadi fatanfa'a hasilnya fatanfa'u. Jadi fa di sini menjadi adalah fa sababiyah yang menjadi jawab tolab dari taroji yaitu lafat la'allahu di ayat 3 ya. Di ayat 3 ya. Insya Allah begitu tambahannya. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada i'rab khafat ya, yaitu Nah, i'rab yang ketiga yang sudah kita pelajari dan sudah disampaikan bahwa i'rab khafat ini hanya untuk isim ya. Fi'il apalagi huruf itu tidak masuk i'rab ya. Fi'il tidak ada yang khafat. Nah, gitu ya. Jadi fi'il itu hanya punya 3 i'rab, rafa, nasab, jazm fi'il. Kemudian isim
dia punya 3 juga, rofa, nasab, khofat. Nah, jadi i'rab khofat ini hanya pembahasan pada isim. Itu yang mungkin perlu diingat ya. Jadi i'rab khofat itu hanya membahas isim, tidak membahas fi'il. Jadi tidak ada fi'il yang khofat, gitu ya. Nah, Baik, Ustaz. dipelajari kemarin ya. Nah, Nah, secara Ustaz. lugah makna khofat itu diddur raf'i. Ini lawan dari i'rab rofa. Kalau rofa itu kan ar-raf'u ulu ya. Nah, kalau ini lawan dari raf'i berarti apa? Rendah, Kalau Ustaz. tinggi berarti rendah gitu ya. Khofat itu rendah. Nah, Ya, baik. Ya. Nah, istilahan secara istilah pengertian khofat itu adalah taghyirun perubahan. Nah, ingat i'rab ya, pengertian i'rab itu perubahan akhir kata maksudnya. Makhsusun yang khusus, alamatuhu al-kasratu. Nah, tanda utamanya i'rab khafat itu al-kasratu harkat kasroh. Tanda utamanya gitu ya. Wama naba anha. Nah, wama dan apa-apa tanda i'rab naba yang menggantikan alaiha atas kasroh atau gantinya kasroh. Jadi ada beberapa tanda lain dari i'rab khafat yang juga apa namanya disebutkan nantinya karena perbedaan tempat ya. Perbedaannya tempat maka berbeda juga tandanya. Tapi tanda utama itu kasroh. Nah, ini gampang mengingatnya. Yang kemarin irob rofa tanda utama doma, irob nasab tanda utama fathah, irob khofat tanda utama kasroh. Nah gitu ya. Baik. Tafadhol Ustaz. nah, Ustaz. Apa Ustaz, sebelumnya kan kita telah ma'ruf, kita ketahui Ustaz bahwasanya i'rab khafad hanya ada pada isim Ustaz. Bagaimana dengan fi'il amr seperti Apa yang Ustaz? Kita ini nanti di akhir kita oh iya. hatamkan aja dulu. Nah, Nah, target. Ustaz, nah, Ustaz. Jadi Nah, Ustaz. pertanyaan setelah ini, khawatir nanti waktunya tidak cukup Ustaz. Nah, Tafadhol. Ustaz. Nah, Ustaz. Apa Ustaz? Nah, Ustaz. Tanda-tanda i'rab khafad ada 3. Satu dengan kasroh, al-kasrotu. Dua dengan fathah, al-fathatu. Tiga dengan ya, al-ya'u. Nah, Ustaz. Tafadhol. Tafadhol teruskan dulu. Apa di i'rab khafad dengan tanda al-kasratu? Satu isi mufrad. Contoh salamtu ala Khalidin. Dua jamak taksir. Salamtu ala khunudin. Tiga jamak muannas salim. Contoh anfaqtu ala hindati. Nah, Hasan, tahan dulu. Hindatin. Nah, Indatin. Tahan dulu. Jadi tanda i'rab nasab khafat maksud Anda ya, Afan. Tanda i'rab khafat hanya ada 3. Ini paling sedikit ya. Hanya ada 3. Jadi pertama dengan kasrah ya, tanda utama. Kemudian yang kedua dengan fathah, yang ketiga dengan ya. Dengan ya. Jadi hanya ada 3 tanda i'rab dalam i'rab khafat ya. I'rab khafat. Kemudian tempat i'rab khafat dengan kasroh hanya ada pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, ma'ruf sudah, insyaallah, jangan tanya lagi apa isim mufrad, gitu ya. Kemudian yang kedua jamak taksir, juga ma'ruf. Kemudian yang ketiga jamak muannas salim. Ya. Kalau kita ingat kemarin waktu rofa isim mufrad dengan doma, ketika nasab dengan fathah, ketika hofat dengan kasroh ini. Ya, dengan kasroh ya. Jamak taksir juga sama, jamak muannas salim juga sama. Nah, bisa dilihat lagi ke depan ya. Nah, gitu. Taib, isi mufrad salamtu ala Khalidin. Ini contohnya ya. Salamtu telah salam aku, mengucapkan salam maksudnya, ala Khalidin atas Khalid. Taib. Itu lafat Khalidin ya, ala Khalidin, lafat Khalidin ini yang dimaksud apa namanya? Isi mufrad ya. Betul ya Ustadz ya? Khalidin isi mufrad. Nah, Ustaz. Nah, jadi Khalidin isi mufrad. Nah, sekarang tanda khofatnya
ya secara kaidah karena ini isim mufrad maka tanda khofatnya dengan kasroh khalidin. Jadi nggak bisa khalidun atau khalidan. Kaidahnya ya ini tempat i'rab khofat dengan tanda kasroh. Itu pertama di isim mufrad. Artinya kalau isim mufrad menempati posisi khofat, maka tanda khofatnya dengan kasroh khalidin. Dalnya harus di kasroh ya khalidin. Dan di sini tanwin ya khalidin. Nah, itu. Nah, itu tempat i'rab khofat dengan tanda kasroh itu kaidahnya Ustadz. Mana bahasa Arabnya? Ya ada bahasa Arabnya ya. Bisa dibuka sendiri nanti. Ini jadi kadangkala ya dalam penyampaian yang Anda pikir itu di apa namanya kita bahasa Indonesia kan kita bahasa Indonesia kan ya. Bukan berarti dengan bahasa Indonesia ini kaidahnya ini tidak ya ada rujukannya semua. Jadi ada bahasa Arabnya. Baik. Kemudian contoh jamak taksir salam tu ala hunudin. Salam tu telah mengucapkan salam aku ala hunudin atas beberapa hindun. Ini jamak taksir dari hindun. Ya. Jadi apa namanya mufradnya itu hindun. Ya, ternyata hindun itu bisa dibuat jamak taksir, ada jamak taksirnya, ada jamak muannas salim yang jelas ya. Karena hindun ini cewek. Jadi mufradnya hindun. Nah, jamak taksirnya hunudun. Ya, karena di sini di tempat khofat dia menjadi hunudin. Ya. Apa yang menjadikan harkat kasroh di sini? Ya karena ini tempatnya jamak taksir. Jadi jamak taksir juga sama. Tanda khofatnya itu dengan kasroh ya, jamak taksir. Coba Ustaz, dua contoh isim mufrad dan jamak taksir. Pertama isim mufrad ala Khalidin, yang kedua jamak taksir ala Hunudin. Apa yang di sini menjadikan khofat? Kira-kira Ustaz. Ada huruf jar Ustaz di depan Ustaz. Dan asalnya huruf jar ya. Ini khofatnya karena huruf jar. Ini paling mudah ya. Sudah hafal bahkan insyaallah. Kemudian yang ketiga contoh jamak muannas salim anfaqatu ala hindat. Anfaqatu memberi nafkah aku atau berinfak aku ala hindat atas beberapa hindun. Ini jamak muannas salimnya ya. Kalau tadi hunudun dan taksir sama maknanya berapa hindun. Cuma bentuknya jamak taksir. Yang di sini hindatun ya. Hindatin ya, ala hindatin. Atas beberapa hindun ya. Ini menambah alif dan ta ya. Tanda sebagai jamak muannas salim. Tafadhol. Nah Ustaz. Tepat di i'rab khafat dengan tanda al-fathatu. Satu isim yang tidak tanwin. Al-ismu alladhi la yansarif. Da'autu li Safiyata. Nah, Contoh. ya. Nah, kan dulu. Jadi Sofiyah ini nama perempuan dan aslinya ya perempuan. Kemudian lafadznya di sini itu ada tak marbuto. Ya, tak marbuto. Jadi Sofiyah taknya itu tak marbuto. Kira-kira apa yang menjadikan di sini Wairu Munsharif, Ustaz? Satu ilat Karena atau dua ilat? Satu ilat atau dua dua ilat? dua ilat Ustaz. Nah, pertama dari lafadz dia Nama Ustaz. Dari lapas dia ada tamar butoh Ustaz. marbuto. Dari makna dia Dia sisi nama perempuan Ustaz. nama ya, nama atau alami. Jadi dua Anak. sebab di sini dua ilat. Dari sisi makna dia alami, dia nama. Ya, jadi Sofia itu nama perempuan di Arab sana. Kemudian yang kedua dari lafadz, ilat yang kedua dari lafadz dia lafadznya taknis. Nah, ketika bertemu dalam satu lafadz makna alami dan apa itu lafadznya dia taknis, maka menjadi al-ismu alladzi la yansharif ya, menjadi isim tidak tanwin. Itu penyebabnya. Maka sekalipun di sini apa di sini yang menjadikan khofat Ustaz? Yang menjadikan khafat karena ada itu Ustaz, ada huruf jar juga Ustaz. Li Yang Ustaz. huruf ya. Jadi da'autu memanggil aku atau berdoa aku li Sofiyah untuk Sofiyah. Sofiyah. Jadi li-nya itu lamnya ini adalah huruf jar atau huruf khafat ya. Sofiyah dia isim ghairu munsharif.
majrurnya ya. Sekarang posisi Sofia itu majrur. Dia harus khofat, dia harus jar, gitu kan? Tapi di sini Sofia itu ghairu munsharif tadi. Dua ilat yang menjadikan Sofia ghairu munsharif. Maka tanda nasabnya tanda khofatnya dengan fathah. Jadi nggak bisa li Sofiyati, nggak bisa. Atau bahkan li Sofiyatu. Ya, keliru ya. Jadi harus Sofiyata. Nah, di mana kalau kita ingat ya sebelumnya bahwa harkat fathah itu tanda i'rab nasab yang utama. Nah, tapi di sini khofat. Ini ada tanda khofat dengan fathah. Ya, yaitu di isim ghairu munsharif. Jadi bisa kita hafalkan ya. Berarti untuk ghairu munsharif ketika dia rofa dengan doma, nasab dan khofat dia dengan fathah. Jadi bisanya ghairu munsharif itu bisanya doma dengan fathah. Ya, sesuai kaidahnya begitu. Jadi harkatnya itu hanya doma dan fathah. Karena apa? Ketika dia nasab dan khofat, nah, ghairu munsharif itu tidak apa namanya? Ghairu munsharif itu tandanya dengan fathah ya. Ketika nasab dengan khofat dengan fathah. Baik. Ya, sahal insyaallah. Badan. Tepat i'rab khafat dengan tanda al-ya'u. Satu isim yang 5 atau 6. Contoh uh, arfuq Urfuk. atau irfuq. Urfuq. Nah, urfuk. Urfuq bi Fi'ilnya akhika. dengan ya. Nah, Fi'il dengan doma. Maka hamzah wasal diharkati. oh ya, na'am Ustaz. Ada harkati dhammah Ustaz. Na'am Ustaz. Nah, Urfuq bi akhika. itu. Dua, jama' mudzakkar salim. Contoh, qul lil mu'minin, mu'minina. Tiga, isim thaniyah, tasniyah. Contoh, dhafirnu, dhafir, Diganti dhafirtu. tak. Nah, Ustaz. Dhafirtu bitufahataini. Semua penjelasan tersebut diambil dari tashilatu nahwiyatu sarhu matnul al-jurumiyah. Jadi untuk tempat yang terakhir, tempat i'rab khafat dengan tanda ya, ya, dengan tanda ya. Jadi tanda yang terakhir dalam i'rab khafat itu ada tanda khafatnya itu dengan ya. Yang pertama isim 5 atau 6 ya. Ya. Insya Allah ingat ya, kalau rofa dengan waw, kalau nasab dengan alif ya. Ketika khafat isim 5 atau 6 itu dengan ya, ya. Urfuk mengasihanilah ya. Kamu bi akhika dengan saudara laki-lakimu. Akhi di sini. Akhi, lafat akhi. Nah, di sini adalah lafat isim 6 ya. Ya, lafat isim 6. Akhi. Jadi yaknya itu nah, yaknya itu adalah tanda khafat. Insya Allah masih ingat waktu pelajaran awal isim 6 ketika dia khafat dengan ya begitu ya. Ini contohnya. Nah, jadi isim 6 itu isim 5 atau 6 ketika dia khafat maka dengan ya. Kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim. Ini juga sudah ma'ruf ya. Jamak mudzakkar salim kemarin ketika rofa dengan wawu, ketika nasab dengan ya, ketika khafat juga sama dengan ya, ya. Jadi nasab dan khafat untuk jamak mudzakkar salim itu dengan ya. Kul lil mu'minina. Di sini lil mu'minina, lamnya ini huruf jar, maka mu'minina posisinya majrur, dia harus khafat. Ya. Karena ini isim jamak mudzakkar salim, maka tanda khafatnya dengan ya. Ya antara nun dan nun ya. Mu'minina. Itu ya-nya itu tanda khafat. Kemudian isim tasnya dofirtu bituf bitufahataini ya. Dofirtu mendapatkan aku, memperoleh aku bitufahataini. Jadi taknya diganti nunnya diganti tak. Salah ketik gitu ya. Dofirtu.
Ya. Memperoleh aku bitufahata ini dengan dua apel, dua apel. Isim tasnia, ya kita mengulang. Ketika dia rofa kemarin, dia rofa dia dengan alif. Ketika nasab dengan ya, kemarin ya. Ketika khofat dengan ya. Nah, berarti nasab dan khofatnya sama ya. Isim tasnia itu dengan ya, ya, dengan ya. Itu fahata ini antara tak dengan nun, antara tak dengan nun. Itu adalah tanda khofatnya ya dengan ya, huruf ya. Baik, alhamdulillah. Tafadhal Ustaz. Nah, Ustaz. Al-mahfudatu. Isim yang dikhafatkan ada tiga. Satu, dikhafatkan dengan huruf. Al-mahfudu bil harfi. Contoh, rakibtu ala al-farasi. Nah, tahan dulu Ustaz. Jadi al-mahfudu bil harfi tadi ya. Al-mahfudu bil harfi dikhafatkan atau di i'rab khafat bil harfi dengan huruf. Yang dimaksud di sini adalah huruful khafdi atau jarri. Ya, beberapa huruf khafat atau jar. Yang dimaksud di sini adalah huruf-huruf yang mengkhafatkan isim. Ya. Ketika masuk pada isim maka isim itu jadi majrur ya, jadi khafat. Nah, maka itu adalah namanya al-mahfudu bil harfi. Ya. Dikhafatkan dengan masuknya huruf. Yang dimaksud ya kemarin kan ada huruf jar gitu ya, kemudian huruf kosam. Ya, ada huruf-huruf yang masuk kepada isim kemudian mengkhafatkan isim tersebut. Itu adalah apa namanya? Yang pertama ya, posisi-posisi yang beri'rab rafat, beri'rab khafat. Jadi al-mahfudat ini juga membahas posisi di sini ya. Kalau tadi membahas tempat dan tanda, ya tempat-tempatnya seperti isim mufrad dan lain-lain. Kemudian tandanya seperti apa? Nah ini al-mahfudat ini posisinya ya. Jadi posisi yang beri'rab khafat. Itu yang pertama ketika dimasuki huruf jar atau huruf khafat ya. Ya, huruf-huruf yang mengkhafatkan isim. Jadi karena ini pembahasan hanya isim ya. Gitu. Jadi yang pertama itu posisi khafat itu posisi yang dimasuki atau isim yang dimasuki huruf huruf khafat ya. Huruf yang mengkhafatkan. Baik. Yang kedua, contohnya ya. Contohnya dulu. Rokibatu alal farosi. Nah, lafat al-farosi ini isim. Ya, maknanya kuda ya. Rokibatu berkendara aku alal farosi atas kuda. Atas kuda. Di sini ada ala. Nah, ini termasuk huruf jar. Huruf yang mengkhafatkan isim ya. Maka al-farosi di sini harus khafat. Jadi posisi al-farosi sekarang harus khafat. Kenapa? Karena ada huruf jar yang masuk. Gitu ya. Itu. Maka di sini al-farosi, nggak bisa al-farosu atau al-farosa. Ya, al-farosi dia dengan kasro. Kenapa dengan kasro? Kira-kira Ustadz al-farosi? Karena ada huruf jar, Ustaz. Ya, kemasukan huruf jar. Kemudian kenapa al-farosi di sini tanda wafatnya dengan kasro? Karena isi mufrad, Ustaz. Isi mufrad ya, al-farosi isi mufrad. Hasan. Tafadhol. Nah, Ustaz. Dua, dikhafatkan dengan alat mengikutkan. Al-mahfudu bitab'iyah. Masih ingat hewan bunglon. Alat mengikutkan ada 4. An-na'tu wal-'atfu wat-tawkidu wal-badalu. An-na'at atau an-na'tu contoh marartu bi Zaidin al-fadili. Atau al-'atfu contoh marartu bi Zaidin wa 'Amrin. Taukid at-tawkidu contoh marartu bil qaumi kullihim. Badal al-badalu contoh marartu bi Zaidin akhika. Hasan. Jadi di sini kita bahas at-tabiyah atau at-tawabi ya. Kemarin di i'rab rafa dia ada gitu ya. Di i'rab nasab ada. Di i'rab khafat di sini ada. Karena memang dia ngebunglon ya. Sifatnya itu ngikut ya. Tabiyah. Jadi ada 4 di sini.
Ada 4 at-tawabi atau at-tabi'iyah, itu alat mengikutkan. Yang pertama na'at, atof, taukid, badal ya. Ini harusnya harus ya, hafal ya, banyak praktekkan kemudian bisa hafal. Ya. Marortu bi Zaidin. Nah, Zaidin di sini karena masuk huruf jar dia khofatnya Zaidin. Kemudian yang dibahas adalah an-na'at, al-fadil. Al-fadil di sini naatnya ya. Nggak bisa al-fadilu atau al-fadila. Ya, harus al-fadili. Ini dengan ngerti i'rab aja, dengan paham i'rab, kita mengharkati lamnya ini kasroh apa fathah apa doma dengan kasroh karena dia na'at gitu ya. Nah dari Zaidin. Kemudian atof juga sama bi Zaidin ya, wa amrin ya. Lafadznya amrin. Di amr di sini dia atof pada Zaidin. Nah, karena yang diatofi khofat Zaidin, maka dia ikut khofat. Taukid juga sama. Di sini lafadznya kullihim, kulli. Jadi nggak bisa kullu atau kulla. Dia harus kulli. Kenapa? Dia taukid dari qaumi. Ya, al-qaumi khofat karena huruf jar bil qaumi. Marortu bil qaumi kullihim. Kemudian yang keempat adalah badal. Marortu bi Zaidin, sama dia Zaidin masuknya huruf jar. Akhika. Nah, lafadz akhi ini badal. Ya. Kira-kira badal apa Ustaz? Akhi. Akhi badal sebagian Ustaz. Lah, akhi Zaidin bi Zaidin, maratu bi Zaidin. Saya lewat ketemu dengan Zaid. Zaid itu akhika, saudara laki-lakimu. Sama dengan. Badal apa kira-kira? Badal 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 minhu Ustaz. Kul. badalul kulli min kullin ya. Jadi mengganti semuanya. Ini badal yang pertama ya. Kul. Ya. Jadi badal pun ada 4 ya. Badalul kulli min kullin, terus badal ba'di min kullin minal kulli, kemudian badal final, kemudian badal golat ya. Ya. Itu istilah-istilah itu sering dipraktekkan insyaallah hafal Ustaz ya. Nah Insyaallah. Ustaz. Akalan. Tafadhol Ustaz. Nah Ustaz. Nomor 3 dikhabarkan karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Contoh. Ghulamu Zaidin. Khatamu hadidin. Bal makrul laili. Semua penjelasan al-mahfudhah diambil dari tashilatul nahwiyatu sarhul matnul jurumiyah al-ajurumiyah. Nah, Ustaz. Jadi ini posisi i'rab khafat yang ketiga ya, yang terakhir ya. Hanya ada 3 posisinya dalam i'rab khafat. Yang pertama karena masuknya huruf jar atau huruf khafat, huruf-huruf yang mengkhafatkan isim yang dimasuki gitu ya. Kemudian yang kedua dikhafatkan karena at-tawabi' ya. Karena at-tawabi' yang keempat. Yang ketiga ini yang kita tunggu-tunggu ya. Ada istilah mudhof ilaih yang kemarin sering juga keluar ya, mudhof ilaih gitu ya. Nah, terus Ana sampaikan ada di Arab, nanti di Arab khafat kita bahas lagi. Maka Ana perjelas sekarang untuk mudhof dan mudhof ilaih ya. Jadi dikhafatkan karena menjadi mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih ini isim yang kedua ya, isim yang kedua. Yang isim yang pertama itu namanya mudhof ya. Coba perhatikan pada contoh supaya paham banget ya. Dalam nanti kita mencari pertama gulamu Zaidin. Ini contoh gulamu Zaidin. Di sini ada 2 isim. Sudah disampaikan, sudah Anda sampaikan bahwa mudhof dan mudhof ilaih itu adalah gandengan isim dengan isim. Bukan fi'il dengan isim atau fi'il dengan fi'il. Bukan ya. Jadi mudhof dan mudhof ilaih itu adalah gandengan 2 isim ya. Gandengan dengan 2 isim. Gulamu Zaidin. Gulamu di sini isim ya, jelas. Tidak Anda bahas, insya Allah mudah ma'ruf. Kemudian Zaidin juga isim. Ini namanya gulamu, ini namanya dinamakan mudhof ya. Mudhof. Kemudian Zaidin
namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Rahasianya ya, gulamu perhatikan ya, gulamu ini agak diperbesar ya. Gulamu, lafadz gulamu dia tidak tanwin. Ini rahasianya ya. Jadi ketika isim atau semua isim dia mudhof, ya, isim yang pertama ini namanya mudhof, maka tidak boleh tanwin. Ya. Tidak tanwinnya itu karena mudhof itu ya. Jadi tidak ada isim yang mudhof itu tanwin, tidak ada. Ya. Itu bisa nanti dicari ya. Nah, semua isim yang mudhof tidak akan tanwin ya. Yang mencegah tanwinnya itu karena mudhof ini. Kemudian yang kedua, Zaidin, lafadz Zaidin, bisa diperhatikan ya. Itu yang namanya mudhof ilaih. Ini yang dibahas kita malam ini ya. Jadi Zaidin itu adalah i'rabnya itu harus khofat ya. Mudhof ilaih itu harus khofat. Isim yang kedua, Zaidin, harus khofat. Ya. Itu sebabnya. Jadi khofatnya itu karena dia menjadi mudhof ilaih. Posisinya itu jadi mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Ya, begitu. Jadi lafadz kedua ini, lafadz Zaidin ini namanya mudhof ilaih. Rahasianya itu, jadi kalau mudhof ilaih itu harus khofat. Nggak ada mudhof ilaih itu nasab atau rofa, tidak ada ya. Jadi harus khofat. Jadi ada dua di sini. Jadi gulamu namanya mudhof, itu tidak boleh tanwin karena isim ini mudhof. Nah, kemudian Zaidin mudhof ilaih. Nah, dia harus khofat. Ini jadi posisi yang ketiga dalam rofat yang menjadikan isim itu khofat karena jadi mudhof ilaih. Jadi semua mudhof ilaih harus khofat, harus khofat. Jadi nggak boleh rofa atau nggak boleh nasab ya. Khotamu hadidin sama, khotamu itu namanya mudhof, kemudian hadidin ini yang dibahas ya, mudhof ilaih. Jadi harus kasroh karena dia isim mufrad ya. Zaidin sama isim mufrad maka tanda wafatnya dengan kasroh. Hadidin juga sama isim mufrad tanda wafatnya dengan kasroh. Bal makrul laili, makrul lail, ya, makrul lail. Pertama lafat makru, makru ini sama ya, itu namanya mudhof. Mudhof tidak boleh tanwin. Makru al-laili ini ayat ini. Ini ya, ayat surat uh, apa? Surat Saba ya. Surat Saba ayat 33. Ya, makrul laili. Jadi makru di sini mudhof, maka dia nggak boleh tanwin. Nggak bisa makrun laili, nggak bisa. Ya. Makru laili, nggak boleh tanwin. Kemudian al-laili ini yang kita bahas malam ini ya. Al-lail ini posisinya jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih rahasianya harus khofat. Terus mahfud ya, harus kasroh. Taib, insyaallah wade ya. Tanda khofatnya dengan kasroh, lail karena isi mufradnya. Isi mufrad. Nah, insyaallah sampai di sini Ustaz. Insyaallah. Taib, kita latihan. Halo Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Masih bersama saya? Ustaz Roni. Nah, Ustaz Roni menghilang ya. Apa terkendala sinyal bagaimana? Tapi di sini ada Ustadz Sibron sama Ustadz Abu Rifki. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi Ustadz Roni seperti mau bertanya, tapi sudah. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita ganti dulu ya.
Coba. Taib, coba hadis keempat ini. Tafadhol Ustaz Sibron sama Ustadz Abu Rifki. Ya, Ustaz. Nah, Ustadz Sibron ya. Ustadz Abu Rifki. Ya Ustaz, insyaallah. Nanya Ustaz ya. Ya, Tafadhol. insyaallah. Eh, Untuk hadis Ya. Robi ya. Ya, Ustaz. Hadis Robi aja. Tafadhol. Sa dapatnya. Ya. Ustaz, isim, fi'il atau harfun. Afan langsung wahwa as-sadiqu al-masduq. Nah. Bahwa as-sadiqul masduq. Ustaz, fi'il, ismun atau harfun? Wa huruf, Huruf. Kenapa huruf, Ustaz? karena tidak ada tanda isim maupun fiil. Nah, Ustaz. Kemudian apa harokatnya, Ustaz? Harokat, Lah. Langsung aja. Langsung Langsung, huwa. Ustaz ya? Nah. Huwa isim, fi'il atau huruf? isim Ustaz. Isim. Kenapa isim, Ustaz? Karena menunjukkan orang. Menunjukkan Rasulullah ya, kembali Rasulullah ya. Ya. Nah. Apa tanda i'rabnya, Ustaz? Lah isim apa? Masukkan Isim, wawu. isim apa, Ustaz? Isim domir. Isim domir. Apa tanda i'rabnya, Ustaz? Domir apa? Domir Domir. muttasil. Apa? Domir apa, Ustaz? Domir mumpasil. Domir munfasil. Sekarang masuk ke i'rab. Tanda i'rabnya, Ustaz? Posisi dulu Ustaz. Posisi huwa, posisi Posisinya jadi apa ini, Ustaz? Jadi mubtada. Hasan. Sahih. Tanda i'rab mubtada'nya, Ustaz? Kenapa jadi mubtada? Kenapa jadi mubtada', Ustaz? Karena isim domir di awal kalimat. Nah, di awal kalimat Hasan. Nah. Hmm. Kemudian sekarang Ustaz tandanya. Tanda i'rabnya. Ada Apa i'rabnya ya. Tadi posisinya, sekarang i'rabnya mubtada begitu nah. Tafadhal. Ya, Ustaz. Tanda i'rab mubtada'nya? Marfu. Oh, marfu. I'rabnya dulu nggak? Ya, i'rabnya dulu ya Ustaz ya. Jadi wa di sini posisinya mubtada, kemudian i'rabnya mubtada begitu. I'rabnya Iya. mubtada tadi marfu. Ya, sekarang tandanya Ustaz. Apa tandanya, Ustaz? Tanda i'rabnya. Muqaddar. Ya, muqaddar ya. Kalau mabni termasuk wa ini isim domir. Kalau mabni kembalikan ke tanda i'rab rofa yang utama. Dhammah, muqaddar. Ya, yang dikira-kira ya Mabni. Nah, muqaddar atas wa. Doma yang kira-kira atas wa ya. Fahim insyaallah ya. Fahim doma? Ya. Nah, ya. Fahim, Ustaz. Jadi kalau mabni itu muqaddar ya. Kaidahnya begitu.
Jadi mau takodiron itu lafdon au takodiron. Takodiron itu ketika ada pada contoh pada isim yang makni ya seperti isim domir ini. Nah, tanda i'rabnya itu dikembalikan kepada tanda utama yaitu dhamma kalau rofa, nah, yang dikira-kira atas wa ya. Muqaddar atas wa. Tafadhal. Lanjut. As-Shadiq. As-sadiku isim fi'il atau huruf Ustaz? Isim Ustaz. Isim. Kenapa isim Ustaz? Karena ada alif lam. Karena ada alif lam. San. Masuk kanunul Apa tuh? usul. Isim apa? Isim apa ya Ustaz? Isim mufrad. San. Isim. Apa tanda Posisinya masuk ke- kenapa mufrad ya? Tafadhal. kenapa apa tanda i'rabnya Ustaz? Lala. Kenapa isim mufrad gitu, Ustaz? Oh ya, kenapa isim mufrad Ustaz? Karena menunjukkan satu. Hmm. Satu ya. Apa tanda i'rabnya Ustaz? Posisi dulu, Ustaz. Eh, Kira Oh ya, posisi dulu. posisinya jadi apa ini Ustaz? jadi khobar. Kobar apa? Oh. Khobar Iya, khabar dari apa Ustaz? mubtada yaitu huwa. Nah, Heeh. San. I'rabnya. Apa Tafadhal. i'rab khabarnya ini Ustaz? I'rab khobar marfu. Marfu, Hasan. Eh, apa tanda tanda i'rab dari marfu ini Ustaz? Dhammah. Doma. Kenapa doma Ustaz? Karena isim mufrad. Oh ya. Hasan. Ya Allah, barakallahu fikum. Lanjut Tafadhal, Ustaz ya. lanjut. Istamil. Al-masduku fi'il isim atau huruf? Isim. 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 Kenapa Kenapa isim? isim Ustaz? Karena ada alif lam. Karena ada alif lam. Tanya, isim apa? Eh, Anwar isim usul. apa ini Ustaz? Isim isim mufrad. Mufrad. Isim mufrad. Sahih. Kemudian ada isim Eh, lagi. Coba ada isim lagi. Ini isim apa? Al-Masduk. Isim Kalau ingat. mufrad, Isim isim jamak. Maf, lah, tadi mufrad ya. isim Kalau maf'ul. kalau kalau dari sisi jumlah, mufrad tasnya jamak gitu ya. Kalau ini mufrad ya. Kemudian Ya. masuk ada isim lagi. Apa? Masduk. Isim Isim maf'ul. maaf, oh Hasan ya. Sama dengan sodik. Kalau sodik dia mufrad dari di sisi lain. Sodik isim apa? Isim mufrad. Ya, isim mufrad. Kemudian ada lagi. Sodik ini isim apa? Fa, Eh, isim 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 fa'il. Isim fa'il. fa'il. Nah, al-fa'il, as-sadiq, fa'il. Al-masduq, isim maf'ul ya. Taib. Tafadhol Ustaz, tanya Eh, posisi masuk. Al-masduk posisinya jadi apa ini Ustaz? Ayo, apa? Bisur'ah. Wa huwa as-sadiqu Mausuf. al-masduq. Eh? Ya, at-tawabi. Coba at-tawabi yang 4 kira-kira jadi apa itu? An-na'at. Anak tuh. Na'at. As-sadiq, Na'at. al-masduq. Na'at au badal. Na'at. As-sadiq. Wa huwa as-sadiq al-masduq. Yang dipercaya ya. Taib, Hasan ya, Ya. boleh. Jadi naat ya. Ya, Hmm. ya sahih. Al-masduq yang di ya, as-sadiq orang yang jujur, al-masduq yang dipercaya. Ya, gitu ya Yang maksudnya. dipercaya. Dipercaya. Nah, yang dipercaya. Jadi naat. Kejar Ustaz. Rab naat. Baik, i'rab
i'rabnya Ustaz? I'rab na'at gitu Ustaz. Lengkapi dengan na'at. I'rab na'at Ustaz, apa Eh, itu? tabi, Marfu. tabi, marfu. Nah, Tabi i'rabnya adalah benar. marfu. Marfu jawabannya Ustaz. Ya, na'atnya itu tabe ya. Nah, i'rabnya marfu. Kemudian Apa tanda rofaknya Ustaz? Domah, Doma. Kenapa dhamma Kenapa? Ustaz? karena mufrad, isim mufrad Isim Isim mufrad. Ya. dari mufrad. segi lapasnya. Ada dasarnya semua ya. Tafadhol. Lanjut dulu Inna. supaya kena semua Inna ya. saya. Nah, Inna isim fi'il atau huruf? ayo sudah ma'ruf ini. Huruf, huruf, Sesungguhnya. huruf, Bro. Huruf. Huruf apa ini Ustaz? Nah, huruf. langsung aja Ustaz. eh, Keamalannya aja. Keamalannya aja ya. Amalannya ini. Amalan Ah, inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Asal. hmm. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Apa maksudnya? Menasabkan mubtada isim dan merofakkan khobarnya. Nah, asal ya. Ustadz Sibron, anu ya, Iya, Ustaz. ingat ya. Iya. Baik. Ahadakum. Lanjut Ustaz. Ahadakum. Ahadakum. Ah, ini isim atau Fi'il. fi'il atau huruf? Isim Ustaz. Isim. Kenapa isim Ustaz? Ya. Karena Nah, ahadakum salah satu kalian. Salah satu kalian. Ahad salah satu. Nih. menunjukkan Dari sisi nah, sesuatu yang benda lah. Bilangan nih. ya bisa juga sifat ya, masuk sifat ya, ahada. Ya, jadi dari lafat tidak kelihatan. Ahad di sini ahada tidak kelihatan dia tanda isim ya, tidak nampak di sini. Tapi dari makna kelihatan ya, ahad salah satu. Nah, bisa masuk sifat atau tadi benda ya, menunjukkan ada benda di situ, salah satu. Paham? Eh, baik, posisinya Ya, jadi apa Ustaz? posisinya. Jadi isim inna. Isim inna. Apa tanda i'rabnya untuk isim inna? I'rabnya dulu Ustaz, jangan tanda. I'rabnya dulu. Apa Apa i'rabnya untuk isim inna? Nasab, Nasab. Apa itu tanda tandanya? nasabnya? fathah. Kenapa? Fathah. Oke. Kenapa Eh, Ustaz? karena isim mufrad. Iya. Ya, ini isi mufrad ya. Kemudian tanya Ustadz, tadi sudah baru dipelajari ya. Kenapa ahada tidak tanwin? Dalnya itu kan fathah. Kenapa tidak tanwin? Isim itu harus tanwin Ustadz. Jadi Hmm. isim itu harus tanwin ya. Salah satu tanda isim itu dengan tanwin. Jadi isim harus tanwin. Kenapa di ahada sekarang nggak tanwin? Tanya ya. Karena idopat, mudof, Itu mudof, saya karena mudof yang baru kita Waduh. pelajari tadi. Jadi semua mudof. isim yang mudof itu tidak boleh tanwin ya. Gitu. Hada kenapa di sini tanwin karena mudof. Baik. Kum tanya Ustaz. Kum ini is Ya, terus isim fi'il atau huruf? dari usul ya. Eh, isim, Isim. Kenapa isim Ustaz? karena eh, kata Kum ganti kalian untuk ya, kalian. Hmm. Nah, menunjukkan Kata ganti. kalian. Kata ganti. Apa Bukan kata posisinya ganti Ustaz? Ustaz. Nah, sebentar ya. Afwan sebentar. Kum di sini kenapa isim? Ya, maknanya kan kalian menunjukkan barang gitu ya.
Kalau Hmm. kalau kata ganti itu di macamnya ya. Isim apa gitu? Isim apa, Hmm. Ustaz? Oh, isim apa ya, Ustaz? Isim domir. Nah, Isim itu domir. isim domir Domir itu yang isim domir itu muttasil atau maksudnya munfasil? Eh, Muttasil, munfasil, munfasil, la berpisah. ahadakum ahadakum muttasil apa munfasil? Eh, Munfasil, Ustaz. Muttasil ya Ustaz ya. Memang Oh, penulisan ini munfasil ya, terpisah karena nggak mungkin dal digabungkan dengan kaf ya, nggak Hmm. bisa. Tapi secara hukum dia gabung dia, muttasil ya. Muttasil, Ustaz ya. Ya, muttasil, nggak bisa Muttasil. dia dipisah. Ahadakum nggak bisa dipisah. Ya, cuma memang nggak nyambung karena dal ya, nggak bisanya dal disambungkan dengan huruf lain nggak bisa. Baik, jadi masuk muttasil ya. Jadi kata Hmm. ganti tadi, kum di sini kata ganti itu istilah dalam bahasa kita dari isim domir. Ya, isim domir itu bahasa Arabnya, bahasa kita kata ganti. Gitu ya. Tapi bisa tanya posisinya sekarang masuk ke Arab. Posisinya jadi apa nih, San? Hukum menjadi mudhofun ilaih Jadi mudhof dari Arab ahada. mudahun. Nah, Arab i'raf mudhof ilainya gimana, Eh, San? mah eh, Khopat, khopat. ya khafat Khofat. Apa ya. tanda khofat ini? Eh, Mabni. Ya, kembalikan kalau mabni kembalikan ke tanda Arab khafat yang utama. Eh, Terus muqaddar. Tanda Arab khafat yang utama apa tadi? Khopat, kasrah, kasrah. Kasrah ya, kasrah. Ayo, teruskan aja. Kasrah, Eh, muqaddar. Kasrah, mukaddarah. Nah, kasrah yang dikira-kira atau muqaddar atas kum gitu ya. Jadi kum Ya. di situ posisinya dia khafat ya karena jadi mudhof ilaih. Jadi apa kum itu mabni, dia nggak bisa dengan kasroh langsung nggak bisa. Misalkan ahada kumi gitu nggak bisa ya. Jadi dia sudah mabni. Ya, maka dikira-kira ya takdiron. Jadi kasroh yang dikira-kira atas kum atau maqaddar atas kum gitu ya. Insya Allah sahal insya Allah ya Ustaz ya. Insya Allah. Allah. Ini waktunya sudah Insyaallah. lewat. Jadi yang ana apa itu namanya garis bawahi atau yang perlu saya sampaikan udah cukup ini Ustaz untuk latihannya malam ini. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa pelajaran nahu ya, pelajaran nahu kuncinya di i'rab ini. Jadi kalau sudah mahir, sudah paham i'rab, itu nanti akan paham cara mengharkati huruf terakhir ya. Jadi huruf terakhir dalam setiap lafaz itu cara mengharkatinya dengan i'rab ini. Jadi kita dengan kita mengenal posisi pertama, posisinya jadi apa? Ya. Misalkan tadi as-sadiqu misalkan jadi khobar mubtada. Nah, posisinya khobar mubtada. Lah khobar mubtada i'rabnya apa? Nah, secara kaidah i'rabnya harus rofa. Tanda rofanya dengan apa? Dengan doma. Kenapa dengan doma? Karena isi mufrad ya, as-sadiq isi mufrad. Jadi semuanya sesuai kaidah. Ya, jadi memang nahwu itu ya, nahwu itu cara mengharkati huruf terakhir dari setiap lafaz, yaitu dengan i'rab ini, pelajaran i'rab ini. Ya. Maka i'rab itu kelengkapannya harus tahu pertama usulnya, ini isim fi'il apa huruf, kemudian anwaul usul, kalau dia isim apa, kemudian i'rabnya. Lah, i'rab itu tiga aja, ya. Tiga aja yang dibahas i'rab. Posisi pertama, posisinya jadi apa? Kemudian i'rabnya, nah, setelah tahu posisinya misalnya jadi fa'il, i'rabnya fa'il itu apa? Gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? I'rabnya dan sekaligus tandanya ya. Yang ketiga tempatnya. Nah, i'rab rafa misalkan tempatnya di isim mufrad ya.
maka tandanya dengan apa. Jadi hanya bahas 3 ini aja. I'rab itu ya. Baik itu i'rab rafa, nasab, khafat maupun nanti jazm ya. Jadi i'rab tinggal satu lagi yaitu jazm, dan insya Allah kalau sudah hatam di situ apa namanya inti dari pelajaran nahu ya. Jadi apa namanya mempelajari i'rab, menguasai i'rab gitu ya. Itu nahu. Nanti terakhir langkah keempat itu disempurnakan dengan kalam ya. Sempurnakan dengan kalam. Jadi kalam itu menyempurnakan nanti pada i'rab. Jadi setelah tahu i'rabnya dari 3 itu ya, 3 yang dibahas i'rab sudah tahu, tinggal nanti kita melihat ini kalam apa begitu. Nah, di situ akan kita paham ya cara mengharkati dan cara apa itu memahami satu kalam atau dalam satu kalimat ya. Itu. Dan karena itu yang kita tuju nantinya akan mengharkati itu nanti ya. Untuk harkat awal dan harkat tengah itu dengan sorof ya, sudah sering Anda sampaikan. Harkat tengah untuk mengharkati huruf awal dan huruf tengah itu pakai sorof ya. Lah sorof bisa dibantu dengan kamus ya, karena kamus itu semuanya sudah berdasar atau sesuai dengan sorofnya ya, dengan sorofnya. Maka insya Allah dalam program ini, program cepat ini, antum-antumnya insya Allah bisa mengharkati, membaca kitab yang tidak berharkat atau kitab gundul itu dengan yang utama, yang sangat penting bisa i'rab ini, bisa nahunya ya. Insya Allah begitu ya. Barakallahu fikum. Jadi maksudnya tetap harus rajin murojaah dan nanti persiapan ikhtibar juga seperti itu ya. Rajin-rajin murojaah, diulangi lagi, catatannya yang lengkap, kemudian sering praktekan ya, sering praktekan. Maka insya Allah dalam ikhtibar pun nanti insya Allah sahih, karena ikhtibar insya Allah kita 2 ya, yaitu ikhtibar materi, kemudian yang kedua ikhtibar praktek ya. Nilai tentu lebih besar pada praktek ya, nilai ikhtibarnya ya. Insya Allah begitu ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita kembalikan ke Ustadz Haris. Tafadhol Ustadz. Ustadz Baik, Haris. Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah malam ini kita sudah selesai mempelajari atau ya, mempelajari program Zimla di pertemuan ke-14. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut kembali di hari Senin pekan depan. Syukron, jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustadz Ahmad Robani LC dan juga kepada tulab wa talibat yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga memperhatikan dengan sesama. Insyaallah ta'ala kita akan bertemu kembali di pekan depan hari Senin yang sudah dijadwalkan. Baik, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.